Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyazhirahu ala dinni kulli walau karyal kafirun kulli walau karyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala talabul ilmi rabbi sholli wa yassir amri wa uqdatam min lisan yafqahu qawli. Rabbi jinni ilman warzuqni fahma la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul aziz. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita semuanya mengucapkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini kita dikasih kesehatan, umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi kita itu harus patut mensyukurinya dan kita merasakan kita bisa bertatap muka dengan saya, masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa berjalan. Kita harus mensyukurinya. Cuma yang patut kita syukuri diantaranya itu ada 4. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut saya di sini bisa berbagi ilmu lagi dengan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Para master dan bahter dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, salam hormat saya kepada guru besar Muhammad Karyo dan salam saya kepada guru agama yang lainnya gitu ya. Saya berbicara di sini, insya Allah saya ini bukan merasa sok pintar, sok baik, sok paling alim, sok paling berilmu, tidak. Cuma sekadar menyampaikan ayat-ayat Allah yang saya ketahui, apa yang saya bisa dapat dari pengajian dulu kan. Sampaikanlah dariku walaupun dengan satu ayat, kata Rasulullah pun seperti itu ya. Kalau saudara-saudara tahu, sampaikanlah walaupun dengan satu ayat, yang penting tahu ilmunya gitu. Salam serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, manusia yang sudah menghancurkan kemusyrikan, kekafiran, kezaliman, kemunafikan, yaitu baginda alam kita Habibah wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang, yang tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Tidak lupa juga salam serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para shodiqin, para sholihin, para syuhada, para ulama, para kiai, para ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita darat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, temanya ini yang pasti akan saya jelaskan. Apa sih tujuannya sholat? Ada yang tahu nggak? Coba komen. Ada yang tahu nggak tujuannya sholat apa sih?
untuk menghapus dosa, bukan. Terus apalagi tuh? Sholat itu wajib. Iya, sholat itu wajib. Ini kan tujuannya sholat itu apa? Tujuannya ini bukan hukumnya. Kalau hukum sholat itu hukumnya wajib, tapi ini tujuannya sholat apa tuh? Tujuannya kenapa? Bukan. Ini tujuannya bukan hukumnya, bukan hukum tapi tujuannya. Ya udah, saya akan jelaskan aja. Tujuannya sholat itu ada dua, saudara-saudaraku ya, ada dua. Yang pertama itu untuk mengingat Allah, dan yang kedua itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan sudah dijelaskan di surat Toha, yaitu surat yang ke-20 ayatnya yang ke-14. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni illa li zikri wa aqimus salata illa li zikri. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Itu ayatnya surat Toha surat ke-20, yaitu ayat yang ke-14. Saya ulangi lagi biar saudara-saudara tahu. Yang punya Quran terjemah tolong dibuka Qurannya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri, yang artinya aku ini adalah Allah, tidak ada Rabb selain aku, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku untuk mengingatkan aku, bukan untuk mengingat, kan? Maka sembahlah aku, laksanakanlah sholat untuk mengingatkan aku. Nah, jadi tujuan sholat itu yang pertama untuk mengingat Allah gitu. Kalau kita pengen ingat kepada Allah, ya dengan apa? Ya dengan sholat, bukan sekadar ingat. Oh, ingat ya. Ya saya ingat Allah itu ada. Itu mah bukan ingat yang sebenarnya. Itu mah diibaratkan beda dengan arti iman gitu. Iman, yakin bahwa Allah itu ada gitu. Itu sekedar itu. Jadi arti iman pun bukan sekedar meyakini saja, tapi harus ada 3 versi gitu. Yang pertama diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan, itu dengan sholat gitu. Bukan sekedar ingat saja gitu. Itu harus melaksanakan. Di ayatnya pun untuk mengingatkan aku gitu ya. Iya, kenapa? Iya, kalau kita pengen ingat kepada Allah itu dengan sholat, maka laksanakanlah sholat untuk mengingatkan aku. Ya kalau saudara-saudara gitu ya, para master dan bater dimanapun Anda berada, kalau Anda pengen mengingat Allah itu dengan apa? Dengan sholat. Dan sholatnya hukumnya wajib. Nah, ini hukumnya. Ini tadi kan tujuannya itu yang pertama untuk mengingat Allah, dan yang kedua itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya, kalau kita pengen mengingat Allah itu dengan sholat. Yang pertama harus dilaksanakan sholat wajib dulu gitu. Sholat subuh gitu, zuhur gitu, maghrib, asar, isya gitu. Iya, itu yang wajibnya dulu. Kalau mau melaksanakan yang sunnah ya syukur alhamdulillah gitu. Kalau diibaratkan yang wajibnya itu adalah modalnya. Kalau yang sunnah itu adalah batinnya, lebihnya. Kalau kita pengen punya lebih, kita jualan gitu ya. Kalau pengen untung ya dengan apa? Dengan sholat sunnahnya. Iya, itu untuk mengingatkan Allah gitu. Kenapa? Iya, kalau kita untuk mengingat Allah yaitu dengan sholat. Laksanakan sholat untuk mengingatkan aku.
Nah kan ketika ada yang orang berazan kan kata yang azan seperti ini kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita itu udah diingatkan kepada kita sama orang yang azan, diingatkan supaya saat lima ketika ada yang berazan, ketika ada yang melakukan kita, bukannya kita sholat, bukannya kita berhenti dulu dari pekerjaannya gitu ya, malah apa, malah bikin TikTok gitu, seperti bergoyang-goyang gitu, nyanyi gitu ya. Tolonglah, walaupun kita tidak sholat langsung, tidaknya berhenti dulu gitu ya. Ketika kita mendengarkan suara azan, lebih bagusnya kita ikuti, disunahkan ikuti, kata yang azan Allah Akbar ikuti, asyhadu alla ilaha illallah kita ikuti, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita ikuti. Itu sunahnya seperti itu. Jadi harus berhenti dulu ketika mendengarkan musik gitu ya. Berhenti dulu musiknya karena ada yang berazan gitu ya, untuk menghormati yang azan. Karena pahala muazin juga sangat besar sekali saudaraku. Besarnya di mana? Karena ketika kita azan itu bahkan nyampe ke bulan pun kedengaran gitu. Dan semua makhluk yang di bumi itu mendengarkannya, dan azan itu akan didoakan gitu. Nah, itulah tujuan sholat yang pertama itu, yaitu untuk mengingat Allah. Kalau kita pengen ingat kepada Allah ya dengan sholat, itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua itu yaitu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar gitu. Itu dijelaskan di surat Al-Ankabut gitu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu tujuan salat. Kalau ada orang yang salat suka berbohong, suka main judi, masih suka minum minuman gitu ya, mana suka berbuat curang, itu salatnya nggak benar. Itu belum benar salat, patut dipertanyakan salat. Karena kan tujuan sebenarnya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa dia suka sholat tapi masih berbohong? Contohnya para pedagang, rata-rata pedagang itu banyak yang berbohong gitu. Kadang-kadang timbangannya dilebihin gitu. Kadang-kadang jualannya supaya awet gitu ya, apa ikannya apa totapnya dikasih boras, dikasih sangat formalin. Itu kan perbuatan keji dan munkar, itu nggak boleh. Itu kan akan mencelakakan orang lain, akan merusak kesehatan manusia gitu ya. Iya, dia itu suka sholat tapi masih ngomongin orang, sujud kepada orang, membuka aib orang. Itu nggak benar sholatnya. Karena dia sholat kan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu tujuan yang kedua kan. Yang pertama untuk mengingat Allah, yaitu dengan sholat. Yang kedua untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada juga orang-orang ya, orang itu dia tujuannya mau sholat Jumatan ke masjid. Setelah datang ke masjid, udah beres sholat Jumat, melihat sendal yang agak bagus, dia curi. Kan aneh. Dia kan di rumahnya niatnya untuk apa? Untuk sholat. Tapi ketika nyampe ke masjid, melihat sendal bagus, sepatu bagus, malah diambil. Itu kan sholat apaan? Sholatnya belum benar. Makanya benarkan. Kan harus tahu ilmunya, itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya kebanyakan yang jualan yang suka berbohong itu. Contohnya dulu itu kan lagi ngetrennya batu akik. Kata pedagang batu akik itu, Mas bang, batu Kalimaya ini tadi udah ada yang nawar sekitar harga 5 juta. Gak apa-apa lah sama abang mas, saya jual 3 juta aja. Padahal batu itu nggak pernah ada yang nawar segitu. Itu kan masih perbuatan keji dan munkar.
Ada lagi sesama muslim masih bermusuhan, ada yang jualannya rame, dia itu ngiri, dengki. Bagaimana dia caranya untuk menghancurkan jualannya supaya jualannya sepi, dikasih apa, dikasih guna-guna, tapi orangnya itu suka sholat. Itu kan aneh, gak masuk akal. Benar itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa melihat saudara kita jualannya rame, banyak pelanggannya, kita ngiri, kita menjalan pintas, pergi ke dukun supaya apa? Supaya jualannya dia itu supaya sepi, supaya nggak ada yang beli. Itu nggak boleh. Tapi orangnya itu suka sholat, itu kan nggak sesuai dengan sholat kan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa masih berbuat keji? Tapi kenapa bisa berbuat mungkar? Kan tidak sesuai. Iya. Kalau yang asli, yang benar sholatnya itu, hilangkanlah perbuatan keji kita, hilangkanlah perbuatan mungkar kita, hilangkanlah kita bersuudzon kepada manusia, bersuudzon kepada Allah, bersuudzon kepada guru, bahkan bersuudzon kepada makhluk gaib pun jangan bentar-bentar, ini ada gangguan, ini yang mengganggu, jangan seperti itu gitu. Nggak boleh gitu. Kenapa? Iya, ini tujuannya, ini tujuan sholat, bukan hukumnya. Kan tadi saya sudah jelaskan kalau hukum sholat itu baru wajib gitu. Tapi ini mah tujuannya yaitu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya perhatikan banyak yang sholat itu ujung-ujungnya apa? Ada tetangga beli mobil, ada tetangga beli motor, ada tetangga beli HP baru, panas, ngiri. Ngapain panas, ngapain ngiri? Ini kita doakan saja dia. Alhamdulillah tetangga saya udah kebeli mobil, kebeli motor, walaupun saya belum bisa kebeli, mudah-mudahan ketika saya butuh bisa dipinjemin gitu. Nah itu. Jadi jangan berprasangka buruk, jangan suudzon gitu. Iya, kalau kita pengen hati tenang ya banyak-banyaklah bersyukur gitu. Jadi begini saudaraku, kalau kita pengen hidup bahagia, jadi begini, bukan kebahagiaan itu yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Coba kita bersyukur, insya Allah kita bahagia, karena kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Kalau kita pengen bahagia, ya ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kalau dicari ya susah. Dan lapangkanlah hati kita, jangan sesak, harus banyak mensyukuri. Kalau kita udah banyak mensyukuri, insya Allah kita itu akan tenang gitu. Contohnya gini, walaupun kita punya rumah kecil, kalau hati kita tenang, hati kita luas, rumah itu terasanya akan besar. Tapi kalau orang itu hatinya sempit, suka kikir, suka ngomongin orang gitu, menjelekan orang, pikirannya sesak aja, walaupun dia rumahnya gede, besar, bahkan kayak istana, terasa sesak karena dia apa? Karena tidak mensyukuri, karena benci aja kepada orang, ngiri aja kepada orang gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya, itulah tujuan sholat, untuk perbuatan keji dan mungkar. Terus ketika ada orang yang bilang, saya mau sholat, saya capek, saya ngantuk, saya lelah, saya lemas, ya itu namanya juga pengorbanan. Harus diusahakan supaya kita bagaimana cara untuk bisa sholat gitu. Ya emang kalau sholat itu kan ketika kita mau sholat, kadang kita merasa ngantuk, merasa capek, udah kerja malas, gak apa-apa, terus aja sholat gitu. Emang harus ada pengorbanan kan. Di dalam sholat pun kita suka mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wal mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi hanya untuk Allah rabbil alamin, yang menjadi Rabb semesta alam. Itu kan sholatku hanya untuk Allah, itu kan pengorbananku hanya untuk Allah, hidupku hanya untuk Allah, kan sampai mati hanya untuk Allah. Masa mau sholat 4 berapa menit kita sholat
capek malas. Tapi untuk mengejar dunia Anda bekerja berapa jam Anda kuat? Dari jam 8 pulang jam 4, pegawai pabrik, pegawai luar negeri, itu kan melebihi waktu sholat. Kalau waktu sholat kan 5 menit. Kenapa? Ya iya, semua kan harus ada pengorbanannya. Kalau kita pengen masuk surga harus ada pengorbanannya, diantaranya dengan sholat dulu gitu. Karena amal yang pertama akan ditanyakan di akhirat dalam barzah itu amalan apa? Amalan sholat gitu. Ya. Dan juga dijelaskan di surat Al-Ma'un 107, fawailul lil musallina allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat dan lalai dalam sholat. Orang yang sholat aja bakal celaka, apalagi yang enggak sholat udah pasti celaka. Celakanya di mana? Yang suka sholat itu. Ketika dia suka sholat, dia suka masih mengerjakan perbuatan keji dan munkar seperti berbohong, berjudi, sujud kepada orang, ngomongin orang, buka ibu orang, itu kan bakal celaka. Itu kan maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, celakanya di situ orang-orang yang sholat itu. Jadi kita capek-capek kita sholat kalau sifatnya kita masih berbuat keji dan munkar. Iya harus. Kenapa? Iya. Ya itu adalah tujuan sholat itu 2. Yang pertama, saya ingatkan lagi tak perlu lupa, yaitu untuk mengingat Allah. Itu dijelaskan di dalam surat Toha, surat surat 20 ayat ke-14. Coba buka Al-Qur'annya kalau Anda punya Al-Qur'an terjemah. Yang keduanya itu yaitu surat Al-Ankabut ya. Itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita melihat di hadis, sholat itu untuk berkomunikasi. Kalau kita pengen berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, dengan apa? Dengan sholat gitu. Apa? Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Namanya juga saya masih belajar, cuman berbagi ilmu. Kata Rasulullah pun, sampaikanlah dariku walaupun dengan satu ayat. Itulah yang saya ingat, makanya yang saya tahu ya saya sampaikan. Kita kan sama muslim kan masih bersaudara, harus saling mengingatkan di dalam kebaikan, harus saling tolong menolong gitu ya. Saling mengayomi, saling membantu, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan. Itu nggak diajarkan Rasulullah SAW gitu. Jadi harus saling membantu gitu. Entah itu berbagi harta, entah itu berbagi ilmu agama, entah itu bisa kita mengobati orang sakit dengan ridhonya Allah gitu, tanpa mengharapkan apapun, cuma mengharapkan ridhonya Allah. Sekali lagi mungkin itu saja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari hawa nafsu pribadi. Jazakumullahu khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.